I can't get anything done. Hallo, liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich komme aus Indonesien. Hai guys, kalau kalian notice kenapa aku ubah greetings aku di awal, karena actually aku baru aja menyelesaikan program master aku di Jerman, ambil Master of Business Administration. And yep, I'm not that officially graduated because I'm still waiting for 2 more subjects for my grades. But yes, aku udah submitted my master thesis, and I already finished all of the studies, all of the subjects, and I'm very very happy about it. Hari ini aku mau lebih ngomongin soal master thesis, and also what am I going to do in my life for the future, for the next, like in the future. So that's why hari ini aku nggak kerja juga. Aku masih kerja sebagai part-timer di coffee shop, dan aku nggak bekerja. Jadi aku decided untuk sharing sama kalian apa sih kesah piluh dan apa sih journey yang aku rasakan saat aku menulis skripsi atau tesis di Jerman. Yes, so belakangan ini aku emang jarang banget bikin video karena yang kalian tahu mungkin ada beberapa video yang aku up dan itu sebenarnya udah lama karena aku banyak fokusin diri aku untuk menyelesaikan tesis dan juga untuk fokus ke ujian-ujian pas bulan Januari sampai Februari kemarin. Nah, jadi aku itu udah menulis master tesis aku dengan topik project, yaitu menganalisis customer behavior dan relatable ke culture, juga ke decision making mereka di Indonesia, atau kayak based on the FMCG products in Indonesian retail. Nah, kenapa aku pilih topik itu? Karena I found it's very interesting. Waktu aku itu bekerja di perusahaan di Indonesia, dan aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset di bagian customer experience dan customer decision making process. That's why aku memutuskan untuk ambil topik ini. Terlepas dari ngomongin soal deeper about the topic, aku mau share sebenarnya apa sih experience yang aku rasain untuk menulis tesis di Jerman. Jadi basically untuk menulis tesis di Jerman, khususnya untuk di universitas aku sebagai master program, aku mendapatkan kesempatan untuk menulis dalam waktu kurun 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini, aku harus menyelesaikan satu buah tesis yang maksimum adalah 80 pages atau 80 halaman. Dan itu bebas, kita harus menentukan topik kita sendiri, dan juga kita harus mencari profesor yang kita mau. So, that's my step. Jadi, first of all, waktu aku baru selesai on the way selesai semester 2, aku itu udah langsung mengkontak salah satu profesor yang memang aku itu interest untuk bekerja bersama dengan profesor tersebut gitu, yaitu adalah profesor yang mengajar di intercultural competence, which is berhubungan dengan marketing, culture, dan juga lebih ke international management. Nah, that's why karena aku merasa ini adalah topik yang sangat interesting, that's why I'm interested. So, therefore, aku kontak profesornya sebelum aku memulai masa ujian, dan kita sempat discuss pertama, dan profesornya sangat suka dengan topik yang aku anjurkan, yang aku suggest, dan dari situ kita develop. Jadi mulai dari setting meeting, terus kemudian membahas sebuah draft yang aku mau itu seperti apa, dari objektifnya, kemudian juga research questions, temuan yang mau didapetin apa, data yang harus dibutuhkan apa aja. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya profesornya bilang aku harus fokus dulu ke ujian di semester 2, and that's why I postpone, dan di bulan Agustus, I started to write the thesis. So, therefore, aku punya 4 bulan, dan aku menyelesaikan tesisku itu di bulan Desember, aku submit di bulan Desember, dan aku mendapatkan nilainya itu baru aja di minggu kemarin, di bulan Februari. Thank God, aku mendapatkan nilai yang sangat bagus untuk master tesis aku.
And apa sih sebenarnya yang harus dilakukan, which is pertama menurutku kita harus gather data yang gede banget, karena 80 pages kayak harus bayangin karena kalian tidak menulis riset berdasarkan riset kalian sendiri, tapi lebih ke literature review, which is kalian ngumpulin data-data. Dan from my science background, I didn't get used to it, so I used to doing the research and then also doing the research as my primary data. Therefore it's kinda difficult for me, tapi thank God itu semua bisa terselesaikan dengan baik karena aku beruntungnya punya data yang bisa aku gunakan juga untuk mendukung master thesis aku. Jadi saran aku lebih ke punya data yang cukup bagus dan juga punya data yang bisa digunakan, yang bisa di elaborate juga apa aja yang bisa didapetin dari situ buat pelajaran entah di Jerman ataupun di Indonesia. Abis itu setelah dapetin data tersebut, kita nulis, dan challenge-nya buat aku waktu nulis itu adalah gimana caranya kita bisa mendevelop sebuah topik ini menjadi topik yang interesting dan juga yang bisa dibahas dalam beberapa subkategoris yang bisa di-develop ke beberapa subkategoris gitu. Jadi misalnya kita soal dari topik yang pertama kita ambil, apakah kita bisa lihat dari perspektif A, perspektif B, C, atau D gitu. Jadi dari situ kita bisa develop data itu gitu. Jadi mulai dari yang general terus kita masuk yang ke lebih spesifik. Nah, setelah itu aku submit tesisnya setelah after 4 bulan, dan yang paling challenge adalah waktu ngeprint, karena pas banget aku ngeprint di bulan Desember, which is semua orang going to the holiday, and jadi benar-benar kayak lu cukup challenging karena harus cari tempat printer yang masih open. Dan juga di sini juga kan sulit-sulit gampang ya, karena semua orang pasti mau holiday. Nah, at the time I found this one printer company di Stuttgart, and harganya kalian harus tahu, jadi harus butuh print 2 hard copies di bundle gitu tesis kita, dan 2 itu adalah harganya 100 euro. Dan itu belum termasuk CDs, jadi harus di burn ke CDs, harus ada 3, dan mungkin pas sekitar 20 euro, jadi 120 euro. Yep, for me it's expensive. I don't know for you if it's expensive or not, but for me it's expensive, but I thank God ya semuanya bisa ke cover. Dan aku udah submit tesis aku Desember kemarin, dan ya baru aja minggu-minggu kemarin aku dapat hasilnya. So I think that's kind of my experience. Mungkin yang lebih challenge adalah di S2 ini, I never asked someone that was doing their master thesis, but I heard from some people, like my close friends or families, kalau mereka tuh bilang kalau emang S2 itu independent ya, jadi emang harus mandiri gitu. Tapi I never thought that it would be this independent, you know. Jadi kayak kita mesti yang follow up profesornya, dan mereka don't care, kayak literally don't care if we are not following up them. And also membahas topik yang kita mau, karena topiknya itu kita yang mau tuh dan kita yang mau tulis, jadi kita harus yang lebih agresif gitu, bisa dibilang agresif untuk approach the professor, and also cari data yang kita mau gitu. Mereka mau banget diajak diskusi, tapi lebih ke kalian yang lebih aktif dan agresif gitu. I think that's it ya untuk pengalaman menulis master thesis di Jerman. It was such a wonderful experience for me, because I'm writing with the professor, like he is from Italy, but he lives in Germany, and he's like an Italy-German professor. But I definitely learned about the experience, about the process, about the gather the data, and also like the output. I'm really happy about it. So I think that's it, guys. That's why after this
I would not be a student anymore. I'm kind of sad, but I'm also so happy about it because then I can start and begin my new chapter of life, I guess. So, yeah, that's it. Thank you for listening, guys. I had you guys have a wonderful days ahead, and that's it. Ciao.